Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yaitu salah satunya kita merawat tanaman porang kita sehingga tanaman porang kita jadi lebih subur ya. Kemudian nampak hijau, pertumbuhannya menyenangkan. Kemudian kawan-kawan ya, yang pada sore hari ini kegiatan yang kita lakukan di lahan adalah mulai penyiangan kawan ya. Kita mulai penyiangan, terutama adalah rumput-rumput yang notabene sudah nampak begitu tebal. Nanti terlihat di kamera pada bagian contoh petakan yang sebelah sini ya. Nah ini nampak sekali rumputnya sangat tebal sekali ya. Ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan proses penyiangan. Nah terutama kita melakukan proses penyiangan itu melihat gulma-gulma itu jangan sampai dia tumbuh tua kawan. Nah kenapa? Karena kalau dia sudah terlalu tua, contoh misalnya ini adalah ada gulma daun bayam dan tentunya terlihat adalah ada bunganya. Kalau ini dia terlalu tua, kemudian bunga ini nanti jatuh, yang terjadi adalah lahan kita nantinya akan dipenuhi dengan gulma. Oleh karenanya adalah ketika kita menyiangi lahan, paling tidak kita melihat kondisi gulma, apakah dia sudah menua atau belum, masih muda atau dia mau tumbuh bunga. Nah itu adalah timing kapan kita akan melakukan proses penyiangan gulma. Jangan tunggu lama-lama, karena ketika gulma dia sudah tumbuh bunga, itu nanti akan menambah tenaga yang akan kita keluarkan dalam rangka proses penyiangan gulma dalam satu lahan ini. Nah gulmanya tebal sekali kawan. Nah ini di sini ada tanaman yang baru mulai tumbuh ya. Ini salah satu gulmanya. Dan kita siangi seperti ini, kita cabut secara manual agar tentunya sinar matahari bisa masuk ke tanah di sekitaran tanaman porang, sehingga itu akan mengakibatkan tanaman porang kita menjadi lebih sehat kawan. Nah kita siangi seperti ini. Ini gulmanya lebat sekali. Nah akan tetapi karena lahan kita itu bisa dikatakan sangat gembur kawan ya. Jadi ketika penyiangan gulma itu akar-akar bisa dikatakan mudah tercabut. Nah seperti ini sampai ke akar-akarnya tercabut semuanya. Lahannya gembur sekali, tapi gulmanya juga luar biasa sekali. Nah ini kalau tidak hati-hati ya, pekerja itu tidak hati-hati, ini ada yang sudah tumbuh daun semacam ini, ada yang daunnya sudah hijau, ada daun yang masih kuning, masih muda, kemudian ada pula yang masih muncul tunas ya, masih muncul tunas seperti ini ya. Ini mau muncul tunas, ini umbinya nampak kelihatan, kita tutup dengan tanah. Nah kemudian ada juga yang masih tunas seperti ini. Kalau tidak hati-hati, yang terjadi adalah ada beberapa tanaman yang akhirnya ikut tercabut kawan. Akarnya gulma luar biasa. Tetapi tadi sudah kita sampaikan bahwa lahan kita lahannya gembur, sehingga gulma itu kalau kita cabut itu langsung sampai ke akar-akarnya. Semuanya akar itu tercabut seluruhnya. Nah ini akarnya luar biasa ya, sampai dia menutupi tanaman porang kita tak terlihat. Ini yang bisa saja nanti akhirnya menghambat pertumbuhan dari tanaman porang kita. Proses penyiangan itu juga menjadi mempengaruhi dari hasil tanaman kita kawan. Karena semakin lahan kita itu gulmanya sedikit,
otomatis akar-akar yang ada di dalam gulma ini tidak menyerap nutrisi baik N, P, K ataupun unsur mikronya itu tidak terserap oleh gulma, sehingga tanaman porang kita akan leluasa memakan nutrisi, mengambil nutrisi dari tanah itu akan lebih leluasa, sehingga otomatis hasil tanaman porang kita akan lebih bagus kawan, akan lebih bagus dibandingkan dengan tanaman porang yang akan dibiarkan liar, tanahnya itu contoh misalnya tandus, keras ya, kemudian gulma juganya tumbuh liar banyak, itu tentunya target panen itu tidak bisa, contoh misalnya 1 musim panen atau bahkan 2 musim panen. Nah, ini salah satu pilihan kita menanam porang dengan sistem lebih intensif ya, artinya kita rawat betul-betul, tanah kita gemburkan maksimal, kemudian kita beri pupuk dasar. Itu harapannya adalah agar tentunya hasil yang didapatkan lebih banyak kawan. Nah, ini sudah mulai terlihat porang kita ya, gulmanya juga ini dalam satu tempat titik pojokan saja ini gulmanya luar biasa. Nah, kalau gulma-gulma ini juga kita biarkan contoh misalnya di pinggiran saluran air seperti ini lama-lama juga nanti gulma tersebut akan tumbuh kembali kawan. Nah, antisipasi kami berdasarkan pertimbangan pengalaman musim lalu, yang mana kalau yang di saluran air ini kita beri tumpukan cabutan gulma, itu yang terjadi saluran air ini akan semakin dangkal, kemudian gulmanya pun akan tumbuh lebih liar di saluran air. Nah, oleh karenanya di musim ini gulma-gulma yang sudah kita cabut semacam ini kita manfaatkan kembali, harapannya adalah bisa menjadi kompos dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara seperti yang terlihat di kamera, itu ada karung-karung ya. Karung-karung banyak di tengah-tengah lahan seperti itu pertanda bahwa petakan itu sudah disiangi, gulma-gulma yang ada di lahan itu sudah dimasukkan ke dalam karung. Itu biasanya paling lama dengan jarak sekitar 30 hari itu gulma sudah busuk kawan. Nah, kalau gulmanya sudah busuk, otomatis nanti bisa kita manfaatkan menjadi kompos ya, dan kita tenggelamkan lagi ke lahan sebagai pupuk tambahan bagi tanaman porang kita. Nah, kemudian kalau daunnya itu sudah sangat hijau seperti ini ya, ini menandakan bahwa dia sudah akan atau bahkan sudah mulai melakukan proses penunasan ya, artinya muncul tunas baru di bawahnya. Berbeda dengan tanaman yang daunnya masih agak kekuningan seperti ini menandakan bahwa daun ini masih agak muda, sehingga proses tumbuhnya tunas susulan itu masih agak lama kawan. Nah, nanti kita lihat kita cabut dulu gulmanya. Nah, ini akarnya luar biasa kawan ya. Kita lihat apakah dia sudah tumbuh tunas susulan atau belum. Itu juga sebagai penanda kalau tanaman kita sudah hijau ya, hijau seperti ini, itu menandakan bahwa dia sudah mulai menumbuhkan tunas susulan kan. Nah, ini adalah batang pertamanya. Daunnya tadi sudah kita perlihatkan hijau seperti ini, dia tebal ya. Kemudian ini adalah tunas susulannya, dia sudah mulai tumbuh tunas susulan. Nah, kemudian nanti kita lihat lagi sambil kita cabut gulma sedikit-sedikit. Nanti yang finishing adalah pekerja. Ya, contoh misalnya lagi yang sudah nampak hijau, mana ya? Tanaman yang daunnya sudah nampak hijau. Ya, itu ada agak besar. Tanamannya agak besar, kita lihat kawan. Nah, ini tanaman pun sudah nampak hijau, dibandingkan dengan yang lainnya masih agak kuning-kuningan. Ini menandakan bahwa dia ya, kalau lahannya kita subur, nutrisi itu banyak, dia sudah mulai muncul tunas baru dari bawah. Nah, ini adalah batangnya.
Ini adalah daunnya tadi yang sudah hijau. Nah, kemudian kalau kita telusuri ke bawah, nah, apa yang saya katakan tadi bahwa dia sudah muncul tunas susulan, kawan. Nah, itu menjawab pertanyaan kawan-kawan, bagaimana porang kita daunnya agak kekuning-kuningan. Kalau saya jawab adalah tidak apa-apa, karena daun itu masih agak muda sehingga dia masih agak kekuning-kuningan. Tapi kalau ini sudah agak tua, dia sudah siap untuk memunculkan tunas susulan. Sebentar lagi kalau dia belum muncul ya, sebentar lagi dia akan tumbuh tunas susulannya, kawan. Nah, gulmanya kalau dilihat seperti ini banyaknya, luar biasa. Tapi kalau dicabut, wah, akarnya tercabut seluruhnya, karena lahan kita adalah lahannya gembur, kawan. Karena pupuk dasarnya banyak, kemudian kita beri arang sekam ya, sehingga porositas tanah dari awal sampai akhir insya Allah nanti bisa terjaga. Adalah timing kami melakukan proses penyiangan, walaupun kalau diamati itu ada yang sudah tumbuh merata, ada pula yang baru mau tumbuh seperti ini. Tetapi kalau kita lihat gulmanya itu sudah mulai menua ya, dia mau tumbuh bunganya itu mumpung belum tua kita cabut, kawan. Sehingga hal itu nanti akan menanggulangi tumbuhnya gulma berikutnya itu tidak terlalu banyak. Karena satu bonggol bunga tersebut itu isinya kan ratusan. Nah, kalau satu gulma tumbuh 5 bonggol dikalikan sejumlah gulma yang ada di lahan ini, tentunya nanti pertumbuhan gulma selanjutnya akan sangat luar biasa. Nah, itulah kawan, cara kami kapan ya timing kita melakukan proses penyiangan, dan kemudian kita antisipasi juga agar gulma tidak tumbuh terlalu drastis pada pertumbuhan gulma selanjutnya, yaitu kita masukkan ke dalam karung. Ini nanti yang sudah tergeletak-geletak semacam ini nanti diambil kerja, masukkan ke dalam karung, kemudian hal itu ditunggu nanti kurang lebih 30 hari, kita bongkar. Nah, kita masukkan ke lahan lagi sebagai pupuk susulan atau tambahan nutrisi bagi si tanaman porang kita, sehingga tentunya adalah taman porang kita akan menjadi lebih subur. Nah, kita lihat tingkat kegemburan lahan kita itu seperti apa. Ini adalah tangan ya, tangan kosong. Ini kalau kita masukkan, dia bisa sampai dalam, kawan. Ya, sampai dalam. Ini kegemburannya luar biasa. Cara kami untuk budidaya porang, tentunya harapannya adalah hasilnya agar lebih maksimal. Salah satu kunci utamanya adalah dengan cara kita olah lahan semaksimal mungkin, kawan. Nah, ini sudah tumbuh merata sana. Tuh yang atas juga sudah mulai tumbuh merata. Kalau yang sebelah sini ini kecil-kecil, rapatnya luar biasa, kawan. Ya, yang itu karena kita memang tanamnya jarak rapat, lahannya lahan terbuka. Insya Allah aman, tidak apa-apa. Kalau di lahan naungan kita tak berani lah tanam terlalu rapat-rapat seperti itu. Nah, ini pun sebentar lagi dia agak tua, kawan. Daunnya masih agak kuning-kuningan, tapi yang ini sudah mulai nampak hijau. Luar biasa. Itu karung-karung juga kelihatan di sini tadi sudah dibersihkan beberapa ya, yang pojokan sana itu dimasukkan ke dalam karung, atau barangkali kita lihat bagaimana prosesnya gulma itu. Ya, tadi ini sudah disiangi, kawan ya. Sudah disiangi, otomatis sudah nampak bersih yang di sekitaran sini. Gini. Ya, sudah nampak bersih. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu ini. Gulmanya dimasukkan ke dalam karung seperti ini. Kemudian kita biarkan nanti biar dia busuk ya. Kalau sudah busuk bisa dijadikan kompos atau pupuk tambahan bagi tanaman porang. Demikian dulu, kawan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam sukses dari kami. Yuk kita rawat tanaman porang kita sebaik mungkin.
agar tentunya harapan kita hasilnya juga lebih bagus kawan. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.